Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofyan Fian. Di video saya kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan pungli di daerah masing-masing temannya yang sekarang diadakan di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi. Kalau teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo kita lihat saja videonya, teman-teman. Namanya sabar pungli ini, yang pertama kita harus memahami namanya hierarki perundang-undangan. Bahwasanya susunan daripada perundang-undangan yang kita akui dan sah di mata hukum, yang pertama adalah Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di negara Indonesia sampai ke tingkat peraturan desa. Dari Pancasila tersebut turun ke bawah namanya Undang-Undang Dasar 1945. Di sana lebih menjabarkan lagi nilai-nilai daripada Pancasila kelima sila tersebut. Kemudian dari Undang-Undang Dasar 45 tersebut masuk ke ranah undang-undang secara khusus, masuklah dia ke undang-undang tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 35 atau adanya perubahan itu di Undang-Undang Nomor 20. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Kemudian karena tidak maksimalnya untuk mencegah terjadinya keluhan daripada masyarakat, karena korban di dalam Undang-Undang Nomor 20 adalah negara, maka daripada aparatur pemerintah atau pelaksana daripada aturan tersebut, yaitu kita pegawai yang digaji negara, dominan membuat kesengsaraan bagi masyarakat, karena kita sebagai pelayan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kajian demi kajian dilakukan oleh pemerintah, oleh presiden mengeluarkan namanya peraturan presiden. Kemudian peraturan presiden ini yang menyatakan adanya suatu kegiatan pembentukan organisasi atau lembaga yang disebut itu sabar pungli. Kalau kita pahami di sini, dinyatakan di dalam nomor 87 tentang Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar. Di dalam konsep ini, apakah ini sudah bisa terrealisasi? Maka oleh Ombudsman memberikan juga kontribusinya untuk menyatakan bahwa masyarakat, negara haruslah bersih daripada hal-hal yang dimaksud merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Jadi dari struktur daripada hierarki perundangan ini, tujuannya adalah bagaimana rakyat Indonesia itu memperoleh kesejahteraan. Karena tujuan undang-undang dibuat adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu tujuannya. Pada dasarnya Bapak Ibu, untuk menghindari kita tidak mengganggu orang lain dan kita pun tidak diganggu orang lain. Jika kita diganggu, maka kita meminta penegakan hukum atau perlindungan hukum supaya kita masing-masing pihak terlindungi. Itu yang tujuan undang-undang itu dibentuk oleh negara dan kita harus mengakui hal tersebut. Kita lihat di pasal 2 menyatakan bahwasannya pelaksanaan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personilnya. Jadi di Kota Tebing Tinggi ini dibentuklah namanya sabar pungli. Ada namanya mulai tatanan melakukan penyelidikannya atau melakukan analisa di lapangan, deteksi dini. Kemudian ada lagi bentuk pencegahannya, yaitu namanya sosialisasi. Itu bagian daripada pencegahannya. Kemudian ada tindakannya. Kemudian ada namanya penegakan hukum atau secara juridis, atau dilanggar atau dilarang oleh hukum atau sebuah perbuatan melawan hukum. Jadi kita menerima uang atau barang dari seorang, di mana itu karena jabatan kita, di mana itu karena kewenangan kita. Maka dalam konsep sabar pungli itu masuk dalam konsep korupsi, ya, corruptionary crime, istilah kejahatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini berakar sampai ke masyarakat, akhirnya masyarakat menjadi sengsara. Bapak Ibu sekalian, mungkin bulan-bulan terakhir ini atau minggu terakhir ini ada center arah ke isu.
ada senternya. Untuk menyatakan di dalam huruf D-nya operasi tangkap tangan. Kalau dalam proses penyelidikan dan segala macam itu oke, mungkin bla 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 bla. Tapi kalau kita sudah tertangkap tangan, ini yang jadi bumerang. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya dulu pernah di Tipikor. Kami dulu melakukan tangkap tangan tentang timbangan yang ada terminal. Salah satu saya penyidik